tidak mungkin kita jadi penonton. Kita harus menjadi pelaku. Kita harus yang menerapkannya, kita harus yang memperjuangkannya, kita harus yang mencontohkannya, kita harus menjadi profil-profil teladan terbaik yang bisa merefleksikan hakikat dari kemerdekaan itu pada diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, khususnya profesor dan ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur sekali pada malam ini bisa bersama Bapak Ibu dalam rangka kita merefleksikan kemerdekaan kita, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kemerdekaan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kita untuk hidup lebih layak, lebih bebas, lebih bisa menjalankan ibadah-ibadah kita dengan kita berpedoman kepada ad-daruriyat al-khams, teori Imam Asy-Syatibi, di mana kita bisa menjaga agama kita lebih baik daripada ketika masa penjajahan. Kita juga bisa memelihara hidup kita lebih terjamin. Kemudian harta kita pun bisa kita beri sertifikat hak milik. Ini penjagaan terhadap harta. Kemudian penjagaan terhadap akal kita juga. Ada kesempatan kita untuk bisa menikmati pendidikan yang bahkan sekarang sudah diwajibkan sampai 12 tahun ya di DKI. Nah, subhanallah, ini penjagaan akal. Kemudian penjagaan kehormatan juga ya, yang kita dapatkan ya. Kemudian penjagaan keturunan, ini semua adalah hal yang prinsip pokok menjadi kebutuhan primer menurut Imam Asy-Syatibi. Nah, kemudian juga ada yang sifatnya hajiat, ya, tahsiniyat, ya, sekunder dan tersier. Itu juga kita bersyukur dengan kemerdekaan ini bisa kita dapatkan lebih banyak, lebih bebas, lebih terjamin. Nah, dari kajian ini, kajian teori daruriyat al-khamsah Imam Syatibi ini, saya ingin kita mensibgoh bahasa Al-Quran itu sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibgoh. Kita ingin mewarnai celupan kemerdekaan ini dengan sibghatallah, dengan celupan Allah. Dan tidak ada yang lebih baik dari sibghatallah. Ini yang kita upayakan dalam setiap hidup kita. Karena banyak warna sekarang. Ya, bisa kita lihat banyak sekali isme-isme yang bisa mewarnai bangsa ini. Ada kapitalisme, neokapitalisme, ada sosialisme, ada komunisme, ada macam-macam isme-isme yang akan mewarnai. Tapi kita juga dijamin oleh negara untuk memberi warna yang juga sangat mendasar dalam kita bernegara, berketuhanan yang Maha Esa dengan sibghatallah. Kita sebagai umat Islam, wa man ahsanu minallahi sibghah.
Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 138. Maka hal yang paling penting dalam kemerdekaan itu adalah ketika kita mampu membebaskan diri dari segala penghambaan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hakikat inti dari kemerdekaan itu. Sebab dalam Al-Quran disebutkan, bisa dilihat di surat Al-Mumtahanah ayat 4 nanti. Ini adalah ayat tentang ujian iman. Di antara yang harus kita lakukan adalah inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ini kalimat Nabi Ibrahim yang harus kita contoh. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi kemerdekaan dalam bertauhid yang dibahasakan oleh seorang utusan Islam kepada Rustum saat itu, ya, saat dia menghadap ke Panglima Besar Persia Rustum. Diriwayatkan seorang kesatria Islam, pasukan Islam Rib'i, mengatakan bahwa misi kami itu adalah mengeluarkan hamba dari penghambaan kepada makhluk kepada penghambaan kepada Khalik. Jadi misi yang dibawa oleh pasukan Islam ketika harus bentrok dengan pasukan Persia pada saat itu adalah mengeluarkan manusia dari penghambaan terhadap sesamanya menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarahnya. Nah, kita pun demikian. Jadi hampir seluruh pahlawan itu adalah orang-orang yang memperjuangkan tauhid, memperjuangkan keyakinan, memperjuangkan kemerdekaan untuk menghamba kepada Allah. Nah, ini kalau kita lihat analisis sejarahnya, makanya tetap sejarah itu dalam Islam adalah penuh dengan ibrah itu. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Ini dikisahkan dalam surat Yusuf nih, yang beliau ini penuh dengan ujian, penuh dengan hikmah-hikmah dalam perjalanan hidupnya sejak kecil, berkonflik dengan saudaranya, kemudian setelah itu di tengah-tengah singgasana Fir'aun, penguasa Mesir pada saat itu, di istananya itu juga digoda oleh siapa para jamaah sekalian, terkenal ini wanitanya, Sulaikha, kemudian dipenjara dan lain. Akhirnya beliau juga seorang yang berkuasa di Mesir. Fi qasasihim ibratan liulil albab. Ini pasti ada dalam sejarah itu ibrah, pelajaran. Maka kita ingin mendapatkan pelajaran-pelajaran positif dan kemudian berhasil kita terapkan dan kita menghindar dari segala poin-poin kegagalan yang membuat kita bisa jadi mengulang kesalahan yang sama. Maka itu pentingnya analisis historis sejarah khususnya di negara kita ini. Nah, dalam Islam itu ada beberapa hal yang menjadi kaidah, ya. Kaidah dalam kita bangkit dari perjalanan yang mungkin tersendat-sendat, bisa juga malah mundur. Seperti saat ini gitu, umpamanya saya miris ya ketika membaca ada itu apa hoak atau tidak ya, tapi saya baca di WA itu bahwa tingkat ketimpangan Indonesia ini berada di urutan keempat tuh, setelah Rusia, India, dan Thailand. Jadi kalau ini kita belum benar-benar berada dalam kemerdekaan
dalam hal harta, berarti dalam ekonomi. Nah ini yang ada tawaran analisis karakteristik dari tinjauan perspektif Islam itu kebangkitan ini ada yang sifatnya robbaniyah, ya, harus bernilai robbani. Karena kita yakin lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Ini pasti ketika ada iman takwa, Allah buka seluruh keberkahan dari langit, dari bumi. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang memiliki semua kekayaan itu adalah Allah, keberkahan itu adalah Allah. Nah, kemudian ini ada juga bersifat universal, alamiah, ya, istimewa, tamayus, sumul juga. Ini juga harus universal, kemudian ilmiah, aqlaniyah, rasional, kemudian juga independen, ini yang istiqlaliyah, kemudian ada amaliyah, aplikatif, dan yang terakhir wasatiyah, moderasi. Ini tentu saja bahasanya panjang, itu sebagai panduan. Nah kemudian ini prinsip-prinsipnya. Jadi robbaniyah, peningkatan ruhiyah, kualitas jiwa, penegasan terhadap keyakinan adanya reward. Ini diawali oleh Rasulullah saat berada di Madinah. Kalau di prodi Mekah itu robbaniyah, hampir seluruhnya robbaniyah, peningkatan ruhiyah. Nah, kemudian ada keyakinan terhadap jaza. Ketika Rasulullah SAW menawarkan Islam itu, beliau menawarkannya dengan penawaran qul la ilaha illallah tamlikul furs war rum, katanya. Katakan la ilaha illallah, kalian bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Nah, ini reward, ya. Kemudian deklarasi ukhuwah, ini pengeratan dan kesatuan antara kaum muhajirin dan ansor. Kemudian mengangkat harkat manusia seluruhnya, pria wanita, semuanya adalah di pandangan Allah, dalam pandangan Allah sama semuanya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian ada jaminan-jaminan hak hidup, kepemilikan dan lain-lain juga dijamin. Bahkan ditawarkan ke kafir Quraisy pun dalam surat satu namanya surat Quraisy itu. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kenapa mereka tidak mau menyembah Allah, menyembah Rabbul Bait, padahal sudah diberi keamanan, sudah diberi kesejahteraan, bebas dari kelaparan. Kemudian juga ada ketegasan, ya, dalam menghadapi berbagai tindakan kriminal berat. Ini ada had, ada kisos, ada juga peneguhan wahdatul ummah, ummatan wahidah. Nah ini yang diterapkan dalam prinsip-prinsip rekonstruksi sejarah yang ada di negara Madinah. Ini kita bisa ambil pelajarannya dalam kita merefleksikan kemerdekaan kita dari perspektif Islam, ya. Nah, siar-siarnya banyak, ya, ini bisa dibaca nanti. Dan yang penting saya kutip di sini adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, bahwa syariat itu pondasi, gitu. Ini karena bahasanya saat itu belum ada negara, beliau katakan raja itu adalah penjaganya, presiden itu adalah penjaganya, perdana menteri itu adalah penjaganya. Jadi yang tidak ada pondasinya pasti akan runtuh. Jadi kalau kita tidak bernegara, apalagi terjajah, nauzubillah, itu pasti akan runtuh sendi-sendi kita, syariat kita juga. Kemudian Islam tidak akan pernah tegak sempurna tanpa ada naungan yang melindunginya, dan itu adalah negara. Makanya dalam ungkapan-ungkapan ulama itu, walaupun ulama itu bisa berbusa-busa, berceramah, memberikan nasihat, tapi itu bisa
ya itu sekedar nasihat, ad-dinun nasihah, nasihah liman li'aimmatil muslimin, lillah walir rasul wali aimmatil muslimin, untuk Allah, untuk Rasul dan para imam, para pemimpin. Tapi kalau pemimpin yang melakukan cukup dengan apa yang jadi kata-kata pedangnya langsung bisa diterapkan. Nah ini pentingnya siasah al-hakimah ya. Ini yang disebutkan. Kemudian para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke peradaban yang terakhir ya untuk bahasan perspektif analisis sejarah ini. Peradaban yang diharapkan kita merefleksikan kemerdekaan ini adalah dari, kalau kita lihat dari segi bahasa ini dalam Al-Quran, ini kata-kata hadoroh itu ada. Nah sementara dalam bahasa yang lebih bisa kita maknai lebih dalam lagi adalah syuhada 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Ini peran yang sangat penting. Ini kalau negara, kalau kita bermasyarakat kemudian menjadi umat Islam yang tidak ideal, tidak menjadi khairu ummah, bagaimana kita bisa berperan sebagai saksi-saksi atas manusia, wasit-wasit atas manusia. Ini peran yang sudah disahkan oleh Allah. Jadi kita harus menjadi negara yang kuat, menjadi umat yang kuat sehingga bisa menjadi ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Maka generasi pertama itu luar biasa memahami itu, menerapkannya ya. Makanya menjadikan peradaban ini hadir dan kelayakan kita menjadi saksi-saksi atas manusia, syuhada 'alan nas itu, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ini harus benar-benar kita upayakan sungguh-sungguh, kita terapkan, kita perjuangkan untuk bisa kita ganti dari cuman sekedar idealita menjadi realita. Kita wujudkan menjadi realita. Baik, makanya perlu teladan manusiawi di sini. Laqad kana lakum fi Rasulillah, itu ada uswatun hasanah, laqad kana fi Ibrahim, itu semua banyak uswa-uswa yang bisa kita jadikan sebagai teladan. Nah, dan para jamaah sekalian sebagai akhir dari pengantar ini, bahwa khalifah itu kemudian fungsi kita sebagai penerap dari semua ajaran agama itu menuntut kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku sejarah. Tidak mungkin kita jadi penonton. Kita harus menjadi pelaku. Kita harus yang menerapkannya, kita harus yang memperjuangkannya, kita harus yang mencontohkannya, kita harus menjadi profil-profil teladan terbaik yang bisa merefleksikan hakikat dari kemerdekaan itu pada diri kita masing-masing. Demikian mungkin untuk pengantar, dan pasti akan lebih banyak nanti dari Prof. Said, mudah-mudahan bisa lebih karena beliau pasti lebih paham tentang sejarah Indonesia. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.